Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita Winky 5 Channel. Seperti biasa kita akan bahas santai berisi ya. Kali ini kembali ditemani dengan Kang Temi nih. Iya. Ya. Bahasannya kira-kira yang asik nih buat kali ini. Sepertinya kita belum bahas parenting ya Teh Sati ya. Iya. Oke. Mungkin saya juga nggak akan banyak tanya ya. Lebih baik Kang Temi nih, berdasarkan Oke. pengalaman Kang Temi seperti apa nih? Oke, jadi ini sebetulnya berdasarkan pengalaman saya menangani klien-kliennya pola asuh gitu. Memang kebanyakan sih, ini hal-hal yang sederhana yang sering terjadi sebetulnya. Kebanyakan pola asuhnya itu seperti ini, problem anak-anaknya ya. Jadi anak merasa dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan, dan anak tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, ini bukan masalah siapa benar siapa salah, tetapi kan tidak semua orang tua itu paham betul apa yang menjadi sifat dasar anak. Sifat dasar anak. Jadi sifat dasar itu misalkan ada contoh ya, misalkan kalau dibagi tipologi, apakah anak itu orangnya terbuka atau tertutup, introvert atau ekstrovert, apakah anak itu tipologi feeling, perasa, atau lebih logik, lebih thinking. Nah, kadang-kadang di orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, biasanya orang tua yang belum paham itu pola asuhnya itu cenderung disamaratakan. Disamakan, oke. Padahal sebetulnya kita harus beranjak, kalau versi saya itu adalah kita harus beranjak dari orang tua mengenali sifat dasar anak ini seperti apa. Iya. Gitu. Ya, saya selalu mendikotomikan misalkan kalau dari tipologi yang yang sangat umum, misalnya ini orang feeling atau orang thinking gitu. Karena beda, misalkan anak-anak itu terlahir menjadi orang yang sangat sensitif perasa. Dia di luar itu misalkan dia tidak berani mengungkapkan apa yang diungkapkan. Yang jadi problem adalah misalkan orang tuanya cenderung lebih dominan dua-duanya. Kan ada tipe orang tua juga yang tidak terlalu dominan, tapi ada juga yang dominan. Ini bukan dalam konteks benar salah baik buruk ya gitu. Nah, pola asuhnya jadi tidak match karena begini, ketika orang tua memaksakan kehendak kepada anak, misalkan anak harus jadi A, jadi B, jadi C, dengan anak sendiri dia punya keinginan sendiri. Nah, tapi ketika dia ingin mengungkapkan, dia merasa segan atau takut. Disitulah problem. Ini bisa dari kecil. Setelah belasan tahun, misalnya dari kecil di bawah 10 tahun, setelah belasan tahun itu bisa terjadi. Akhirnya problem itu keluar. Baru keluar setelah besar ya. Iya, makanya kalau saya sendiri sih selalu menggali dulu informasi dari orang tuanya, kira-kira orang tuanya paham nggak sifat dasar anak itu seperti apa. Secara orang tua sendiri pun punya sifat dasar yang bisa jadi berbeda ya, antara si ayah sama ibu gitu ya. Iya, itu bisa berbeda, ayah, ibu, dan anak bisa berbeda. Nah, anak juga contohnya begini, ada anak yang terlahir dengan pribadi atau karakter yang kuat, sehingga ketika dia ibaratnya tidak ada sesuatu yang menurutnya tidak sesuai, ya dia berani mengungkapkan, berani asertif mengungkapkan apa yang diungkapkan. Nah, tapi ada anak juga yang tidak berani gitu, ketika tidak berani semuanya dipendam. Nah, hal ini yang dipendam ini yang akhirnya ujungnya dalam beberapa tahun ke depan, ya itu akan menjadi problem. Kalau anak yang tidak punya energi untuk bisa mengungkapkan sesuatu, dia memendam, akhirnya lama-lama memendam, akhirnya dia tekan ke dalam diri, ujungnya ya dia bisa tidak mau berinteraksi atau apa, karena dia merasa menarik diri gitu ya. Menarik diri karena dia tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan. Makanya hal yang paling dasar kalau di saat parenting biasanya saya selalu melihat dulu sifat dasar ayah ibunya seperti apa, sifat dasar anaknya seperti apa. Itu sih gitu. Jadi ini saya selalu menekankan konteksnya bukan baik buruk benar salah gitu, karena semua anak terlahir itu kan given ya. Sifat dasarnya given. Kita sudah bawaannya ya. Sudah bawaannya. Kita tidak bisa tidak bisa memilih lahir dari orang tua suku apa. Sama juga kita juga tidak bisa sebagai anak tidak bisa memilih lahir dengan kepribadian karakternya seperti apa gitu. Coba misalkan kalau kebetulan Tete kan ini punya putra ya. Dari awal kan kita bisa melihat anak kita itu dari awal tuh tipikalnya orang yang tidak spontan misalkan.
cenderung ketika menghadapi satu situasi, menghadapi satu kondisi, cenderung dia menarik diri dulu, melihat dulu, mengobservasi, baru dia in charge ibaratnya gitu ya. Itu enggak? Iya. Nah itulah yang disebut, kalau versi saya itu yang disebut sifat dasar di awal gitu. Bisa dirubah, tapi dirubahnya tuh tidak bisa 100% yang akhirnya merubah dari A menjadi B, dari hitam menjadi putih. Makanya lebih baik adalah bagaimana kita ini memahami sifat dasar anak, baru tujuan yang paling penting adalah apa? Mengembangkan potensi anak itu secara optimal. Oh iya, oke. Gitu Teh. Iya. Harus tahu dulu. Jadi bukannya pengen mengubah karakter yang sudah ada gitu Iya. ya, itu aja nggak bisa ya. Iya. Tapi bagaimana caranya memahami kelebihan dan kekurangannya. Nah, betul, exactly itu, betul banget itu. Iya. Jadi bagaimana kita tahu kelebihan dan kekurangan anak, setelah itu kita tahu potensi terbesar anak apa, kembangkanlah di situ. Saya selalu mengatakan ke klien-klien saya itu bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki potensi tersendiri. Oke. Cuman ada yang langsung kelihatan, ada yang tersembunyi ya. Nah, itulah tugas orang tua. Jadi tugasnya gitu ya. Tugasnya itu Mencari mudah. blind spot berarti ya. Iya, mudah atau tidak? Nggak mudah, makanya Mudah. makanya kita harus fokus gitu, bukan hanya ngurus secara fisik anak, tapi secara psikis, secara mental itu dilihat Iya, perkembangan mentalnya, kira-kira gambaran karakter anaknya seperti apa. Jadi kalau saya lebih cenderung kalau ke klien itu adalah lebih baik kita mengasah potensi terbesar anak. Kalau ibarat pisau nih, saya selalu menganalogikan pisau dapur. Iya. Ini kan pisau yang tajam, ini yang tidak tajam. Nah, ini yang Yang tajam, ini yang bawah ya. tidak tajam. Kita lebih baik mengasah potensi yang tajamnya anak dibanding kita mengasah potensi yang sebetulnya tidak tajam menjadi tajam. Dipaksakan gitu Ya. ya. Apakah boleh? Nggak memaksakan boleh, tetapi kalau versi saya nggak optimal. Kan logikanya, kenapa kita mengasah, kan tete-tete kan suka masak di dapur. Kemudian kalau udah tumpul, pasti diasah. Kenapa nggak coba ngasah yang ini? Coba. Iya. Pertanyaannya, kenapa nggak coba ngasah di atasnya? Karena bukan peruntukannya. Betul. Bakal lama waktunya. Nah, itu dia, bakal lama. Bisa nggak? Bisa, Bisa. tapi bakal lama Iya. dibanding mengasah potensi. yang sudah Nah. ada terbentuk lah. Jadi tugas orang tua menurut saya yang salah satu yang terpenting itu adalah menggali potensi terbesar anak sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Pertanyaannya nih Kang Temi, Iya. kapan itu waktunya kita harus tahu ya? Oke, dari kecil usia misalkan balita seperti itu kan kita bisa melihat ya, kita bisa melihat anak ini tipikalnya gimana. Dia anaknya ini tipikalnya aktif atau diam. Dari situ aja dulu. Kemudian masalah hobi kan kita bisa melihat, kita bisa tanya ke anak hobinya apa, ingin melakukan apa. Kalau memang kita punya dana, misalkan kita kan kadang-kadang dari kecil misalkan memberikan les anak, gitu ya. Les musik. Dari situ kita pantau betul kan dia punya bakat terbesar di musik. Kalau enggak misalkan les di bidang olahraga, di bidang seni yang lain, teater, atau misalkan di bidang ilmu pengetahuan, misalkan untuk mencipta sesuatu, robotik dan lain sebagainya, bisa kan gitu. Banyak hal, tapi tetap dikomunikasikan. Kira-kira passion terbesar anak apa? Karena seringkali kalaupun kita ikut sertakan les itu bisa ganti-ganti kan? Betul, Bener bisa nggak? ganti-ganti, Ya? betul. Ada yang ternyata udah Iya. ikut les, Iya. apa kayak gitu ya, nggak lanjut. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang terjadi juga seperti ini Teh, misalkan passion anak tuh A, tapi kekuatan terbesar anak itu adalah di B. Karena belum tentu passion terbesar itu adalah kekuatan terbesar anak ya. Betul nggak? Iya, betul. Betul nggak? Nah, itulah pentingnya komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Iya. Komunikasi. Berarti di situ artinya harus dipilih, Iya. balik lagi dipilih. Eh, Mending yang terbesar atau mending yang passion? Betul, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, itulah fungsinya orang tua mengarahkan terhadap anak. Kalau Anda memilih sesuatu yang passion saja, tapi ini bukan kekuatan terbesar, berarti anak itu harus punya effort yang lebih besar kan gitu. Nah, itu kan kita berkaitan dengan masalah mengidentifikasi potensi terbesar. Karena ujungnya kan kita ingin semua anak-anak kita itu bahagia dan sukses lebih dari kita, betul nggak? Iya. Betul nggak? Bahwa kita ingin punya anak kita ini lebih sukses dari kita. Iya. Nah, makanya dari awal identifikasi orang tuanya yang harus tepat kalau menurut saya sih. Karena ini long journey sih, nggak bisa seminggu 2 minggu gitu. Bahkan kan bisa akhirnya anak-anak nge-switch setelah misalkan dia menemukan sesuatu nge-switch gitu.
ya kan? Bisa aja kan ada yang udah pilih jurusan setelah kuliah. Iya. Kayak anak aku. Sempet pindah ya? Enggak sempat pindah, tapi sempat merasa terjebak dalam Iya. sebuah pilihan yang salah. oke. Sebenarnya bukan pilihan, tapi dalam keadaan yang salah gitu. Nah, oke, tadi Teh Yuke kan udah nanya kapan bisa dilihat potensi itu. Kalau misalnya orang tua merasa terlambat nih, karena gini misalnya dari dulu anak kita waktu kecil belum paham, baru pahamnya sekarang anaknya udah besar misalnya. Ada nggak kata terlambat atau memang sudah terlambat nggak bisa diperbaiki atau gimana nih? Nah, ini saya akan jawab, tapi kayaknya ini kita bikin 2 konten aja deh. Oke. Jadi maksudnya Oke gini, deh. supaya nanti viewers itu fokus terhadap ini pertanyaan bagus Iya, banget. iya. Jadi kita bikin 2 konten, kita bikin konten yang sedikit-sedikit aja. Dan pasti banyak jadi pertanyaan nih. Iya pasti gitu. Oke, jadi buat Iya. viewers juga yang ingin bertanya silahkan tulis di Oke. komen. Iya. Nanti kita Oke. bahas. Ya siapa tahu partnya jadi bukan part 2 lagi, part Iya. 3, part 4, part Iya, 5 gitu ya. sesuai dengan pertanyaan Lanjutan ya. gitu ya. Iya. Nah, yang namanya mengurus anak kan pasti banyak masalah ya. Iya. Nah, boleh ya berarti ditanyakan ya. Iya, Kalau boleh. ada hal-hal yang mungkin terkendala ya Iya. pada saat kita membesarkan anak, boleh banget tulis di komen mungkin ya. Iya. Kita tunggu banget ya. Iya. Jadi kita tutup dulu mungkin ini. Oke, mungkin itu ya. Nanti kita akan lanjut ke part berikutnya. Kita sudahi dulu Iya. pembahasan Iya. kali ini. Iya. Ya, terima kasih Kang Temi nih. Sama-sama. Sudah kasih masukan. Iya. Sampai nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.